Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga perkuliahan kita bisa kita laksanakan secara tatap muka. Dan mohon bersabar untuk sementara perkuliahan kita laksanakan secara daring atau online. Nah, baik, mata kuliah kita kali ini yaitu metode pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Bersama saya sebagai dosen pengampu, Ibu Ainur Risalah, SPD, MPD. Standar kompetensi setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai aspek perkembangan anak usia dini dengan bahan kajian konsep dasar perkembangan, psikologi anak, tumbuh kembang anak, problematika dan anak berkebutuhan khusus. Dan mahasiswa mampu menguasai pengetahuan perkembangan agama dan moral anak usia dini dengan bahan kajian psikologi anak dan pola asuh anak. Tanggung jawab pendidik menurut Dr. Abdullah Nasih Ulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam bahwa pendidik memiliki tanggung jawab diantaranya yang pertama pendidikan iman, yang kedua pendidikan moral, yang ketiga pendidikan fisik, keempat pendidikan akal, kelima, pendidikan kejiwaan, keenam, pendidikan sosial, dan yang ketujuh, pendidikan seks. Yang ketujuh ini untuk anak usia dini cukup kita kenalkan anak dapat mengenali gendernya, yaitu sebagai anak muslim, yang laki-laki menjadi anak solih, perempuan anak solihah. Kemudian bagaimana mereka mengenal auratnya dan menutup auratnya. Tanggung jawab yang pertama yaitu tanggung jawab pendidikan iman. Yang dimaksud dengan pendidikan iman mengikat anak dengan dasar-dasar keimanan, rukun Islam dan dasar-dasar syariat semenjak anak sudah mengerti dan memahami. Jadi secara garis besar pendidikan iman itu yang pertama dasar-dasar keimanan, yang kedua rukun Islam, dan yang ketiga dasar-dasar syariat. Apa yang disebut dengan dasar-dasar keimanan, yaitu segala sesuatu yang ditetapkan melalui pemberitaan yang benar akan hakikat keimanan, perkara-perkara gaib seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab samawiyah, Rasul, pertanyaan dua malaikat di alam kubur, azab kubur, kebangkitan, hisab atau pengadilan, surga, neraka, dan semua perkara yang gaib. Untuk anak usia dini kita ajarkan secara sederhana saja, bisa dengan nyanyian atau lagu. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengenalkan anak tentang pertanyaan malaikat di alam kubur. Lagunya seperti ini ya. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, aku rela Muhammad nabiku, aku rela Al-Quran kitabku. Nah, dari kita menyanyikan lagu itu, bisa kita kenalkan dengan pertanyaan. Yang pertama, Ma Rabbuka? Insya Allah anak akan bisa menjawab Allah. Dan pertanyaan kedua, Man Nabiuka? Siapakah nabimu? Insya Allah mereka bisa menjawab Muhammad. Dan yang ketiga kita tanya, Ma kitabuka? Apa kitabmu? Dan jawabannya adalah Al-Quran. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua tentang rukun Islam. Apa yang dimaksud dengan rukun Islam? Yaitu semua peribadatan, anggota, dan harta.
yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu melaksanakannya. Mengajarkan rukun Islam juga bisa kita ajarkan melalui lagu, banyak sih macamnya. Salah satunya yang berikut ini. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga berpuasa. 4 dan 5 zakat dan haji. Nah, berikutnya dasar-dasar syariat yaitu setiap perkara yang bisa mengantarkan kepada manhaj robbani, jalan Allah, ajaran-ajaran Islam, baik itu akidah, ibadah, akhlak, hukum, aturan-aturan, dan ketetapan-ketetapan. Jadi keseluruhan dari pemahaman akan pendidikan iman ini berlandaskan pada wasiat Rasulullah SAW dan petunjuknya menuntun anak memahami dasar-dasar iman, rukun-rukun Islam, dan hukum-hukum syariat. Yang pertama dengan membuka kehidupan anak dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kedua mengajarkannya masalah halal dan haram setelah ia berakal. Yang ketiga memerintahkannya untuk beribadah saat umurnya 7 tahun. Lah, tapi kalau untuk anak usia dini kan belum 7 tahun. Jadi kita mengajarkannya dengan mengenalkannya, belum mewajibkannya. Kemudian yang keempat, mendidiknya untuk cinta kepada Nabi, keluarganya, dan cinta membaca Al-Quran. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang tanggung jawab pendidikan iman. Dan tugasnya yaitu uraikan 7 tugas pendidik menurut Dr. Abdullah Nasih Ulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Jawaban dikirimkan di Google Classroom. Nah, cukup sekian. Terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.